Hai, kenalin nama gue Pinky. Akhirnya gue bikin YouTube channel juga untuk share pengalaman diet gue yang sampai turun 40 kilo. Dan buat kalian yang nggak tahu siapa gue adalah pasien obesitas yang tadinya berat badannya 98 kilo dan sekarang 58 kilo. Jadi udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke DM Instagram gue gara-gara kemarin sempet di-up cerita diet gue sama Gerite, dan sekarang akhirnya gue menggunakan video ini dan akhirnya memulai untuk membuat video ini. Dan di video kali ini gue akan cerita gimana gue memulai diet. Jadi bisa di like dulu, di komen, terus di subscribe kalau bisa, biar nanti kalau ada video baru bisa langsung muncul notifnya. Dan kita mulai aja. Nah, jadi gue mau cerita dulu awal pertama kali gue melakukan diet itu kenapa. Jadi awal pertama kali gue melakukan diet itu karena gue sakit dan ternyata gue mengalami obesitas tanpa gue sadari. Gue pikir berat badan gue itu tidak akan mempengaruhi tubuh gue dan kesehatan gue. Ya paling cuma sekedar bentuk tubuh aja. Itu kesalahan gue saat mensepelekan berat badan. Ternyata berat badan gue itu ngeganggu banget ke kesehatan gue. Jadi salah satu penunjang gue untuk diet adalah kesehatan, bukan apa-apa. Bukan karena pengen banget punya body goals tapi karena gue pengen banget sembuh dari obesitas karena rasanya tuh bener-bener sakit. Singkat cerita, waktu itu gue itu masuk rumah sakit dan diagnosa awal itu pertama kali katanya paru-paru basah karena kita belum ngelakuin CT scan, atau kemarin tuh pinggir bukan CT scan tapi cuman ronsen gitu. Ternyata pas besok harinya saat melakukan ronsen, dikiranya kan paru-paru basah. Dilihat itu ternyata ada penempelan dan penumpukan lemak di dinding paru-paru. Nah itu dia yang buat kenapa saat Pinky masuk rumah sakit itu sakit banget, dadanya kayak ditusuk jarum. Nah dari saat itu dokter ngomong sama gue, katanya gue nggak akan dikasih obat karena emang gak ada obat pelangsing. Jadi dokter bener-bener ngasih omongan yang bener-bener selalu gue ingat sampai sekarang. Kamu yang punya obatnya, saya nggak punya obatnya. Kalau kamu mau sembuh, cuman kamu yang bisa nyembuhin diri kamu sendiri. Caranya ya udah kurangin berat badan kamu sampai diangkat mendekati ideal. Karena penyakit obesitas itu ya bener-bener emang harus ngurangin berat badan, nanti semuanya akan mengikuti, kata dokternya kayak gitu. Nah saat melakukan diet itu gue akhirnya cari-cari cara diet, karena gue diet gak cuma 1-2 kali tapi udah beberapa kali cuma gagal. Akhirnya gue cari-cari diet apa yang cocok sama gue compare makanan apa itu, ternyata gue nemu di situ ada namanya kalori defisit, dan itu gue lihat di channel YouTube-nya Yulia Balchun. Dia tuh ngejelasin kalau memang prinsip diet itu kalau memang banget gak usah lah ribet-ribet, tapi yang penting kalori defisit, dan itu dan masuk banget logikanya ke apa yang bisa gue pelajarin. Karena kayak misalnya selalu gue nangkep banget badan kita itu tangki motor udah full diisi bensin, terus kita isi lagi kalori yang masuk. Nah itu dia kan yang membuat kita menjadi penumpukan kan. Nah pas penumpukan itu yang buat kita makin terus berat badannya naik, karena kalori yang belum kepake ini ketumpuk. Harusnya kan dicerna dulu, dijadiin energi dulu, baru kita nambahin lagi kalori biar sama. Tapi ini malah numpukin terus, nah kayak gitu. Dan singkat cerita juga, gue bukan
manusia yang bijak saat itu, karena gue terlalu menyepelekan berat badan yang harusnya bisa gue kontrol saat itu. Gaya hidup gue benar-benar nggak sehat saat itu. Gue minum minuman teh kemasan tuh bisa sampai 7-8 botol karena gue jarang banget minum air putih. Terus gue makannya sembarangan, olahraga juga enggan karena saat itu juga mau olahraga juga rada minder karena berat badannya besar, jadi banyak banget kan body shaming masuk kayak gitu kan. Terus jadi males, terus jadi yang kayak punya prinsip hidup tuh jelek banget. Ya udah, kalau lo nggak suka sama gue karena berat badan gue, ya itu masalah lo. Nah itu tuh yang nggak boleh dalam prinsip hidup gue. Jadi untuk melakukan diet, gue akan kasih tahu beberapa yang mungkin bisa kalian pelajari. Tapi ini maksudnya ini tuh diet. Jadi diet itu bisa cocok di badan gue, tapi bisa juga nggak cocok di badan kalian. Jadi gue cuman mau kasih sharing aja, bukan untuk kasih tips gimana, tapi gue akan cerita bagaimana saat gue memulai untuk diet pertama kali. Jadi prinsip diet gue itu ada 3. Yang pertama mindset, yang kedua itu pola makan, yang ketiga itu olahraga. Ketiga ini harus seimbang. Kalau misalkan dari ketiga ini udah mulai ada yang jomplang, nggak seimbang, gue akan stop untuk diet. Karena yang gue alamin ketika gue nggak punya konsisten dalam 3 ini, mindset, pola makan, olahraga, itu bener-bener hasilnya turunnya banyak. Misalkan turunnya banyak nih, 6 kilo, naiknya lebih banyak lagi, bisa sampai 15 kilo. Dan itu yang bikin gue sampai ke titik menjadi pasien obesitas saat itu. Jadi yang pertama kali kita mulai untuk diet itu, coba pikir dulu, kalian tuh mau diet itu kenapa mau mulai diet? Apa pengen punya body goals kah? Atau memang punya buat kesehatan kah? Nah, tentuin dulu goalsnya. Kalau gue saat itu nentuin goalsnya itu bukan body goals. Sumpah gue nggak ada kepikiran punya body goals saat itu, karena yang gue pikirin adalah berat badan gue harus turun agar gue sembuh kayak gitu. Jadi gue berpikir body itu, badan kurus itu, body bagus itu adalah bonus ketika kita udah berusaha. Jadi waktu itu gue goalsnya itu bukan body goals, tapi emang karena pengen sembuh. Terus yang kedua, pola makan. Diet itu pola makan. Selalu gue tekenin, diet itu adalah pola makan, bukan menghilangkan makan. Karena banyak banget yang salah kaprah perkara diet ini. Mereka bener-bener makannya sedikit, bahkan sampai nggak makan. Tolong banget kalian pelajari dulu diet apa juga yang cocok sama kalian, karena pola makan juga sangat menentukan menurut gue ya. Karena gue udah ngerasain yang namanya diet tapi ngilangin makan, sama berat badannya yoyo. Jadi kayak masuknya turunnya berapa tapi naiknya lebih kayak gitu. Karena saat gue kelaparan, gue mulai kayak jadi manusia yang rakus, apa aja gue makan, apa aja gue minum, karena gue ngerasa gue kelaparan saat itu. Jadi pola makan tuh bener-bener nentuin metabolisme tubuh kita juga. Karena kan di tubuh kita itu ada makronutrisi sama mikronutrisi. Nah ini tuh harus seimbang. Kalau misalkan dari makronutrisi itu kayak apa? Protein, karbohidrat, makanan-makanan yang penunjang untuk kita tuh bener-bener fungsi tubuh kita tuh berfungsi. Dan di tubuh kita juga butuh mikronutrisi yang gue baca itu kayak vitamin, mineral. Nah itu harus cukup. Jangan cuma gara-gara diet kalian bener-bener ngurangin yang harusnya dikurangin. Jadi harusnya nguranginnya tuh jangan ekstrim. Makanya kenapa saat gue diet, gue menentukan dietnya juga bener-bener yang pas sama badan gue kayak gitu. Terus yang ketiga itu adalah olahraga. Jadi saat gue memulai diet, gue memutuskan untuk
ikut olahraga langsung, jadi nggak nurunin berat badan dulu sampai turun baru gue goalsnya pengen bentuk badan nih kayak gitu, enggak. Jadi saat gue memulai besok gue diet, besok juga gue harus jalanin olahraga, itu nggak mau tahu kayak gitu. Jadi pas lagi mulai diet secara bersamaan gue langsung olahraga, karena gue punya berpikiran kalau misalkan gue mulai diet dulu, badan gue udah turun dulu nih, udah turun, pasti kan kulitnya juga, kulit daging itu kan pasti kayak lembar gitu deh, apa sih namanya ya, gue nggak paham, lembar gitu. Nah itu tuh pikiran orang awam kayak gue yang dulu mikirnya kayak gitu. Jadi kalau gue nggak mikir olahraga, nanti ini nggak kenceng secara bersamaan kayak gitu. Jadi pikiran gue saat itu ya gitu. Tapi ternyata yang gue baca-baca, olahraga juga yang sangat ngebantu untuk perputaran metabolisme tubuh kita. Jadi makanan itu yang ngebantu ngeboost badan kita buat kontrol kalorinya. Terus olahraga juga untuk ngebakar kalorinya. Nah itu dia kenapa kita harus kalori defisit. Kalori defisit itu yang kalorinya masuk harus sama dengan kalori yang keluar, atau kalau misalkan kalori yang masuknya lebih banyak, kita harus mengeluarkan juga kalori yang keluar itu juga lebih banyak biar seimbang kayak gitu. Kalau misalkan kalorinya yang banyak itu yang masuk itu lebih banyak, ternyata kita olahraganya kurang, berarti kan ini nggak kebakar. Nah yang pas saat ini nggak kebakar itu, yang itu bikin jadi penumpukan lemak yang nggak dijadiin energi kayak gitu, yang nggak baca. Terus saat melakukan diet juga, coba kalian jangan langsung nih, misalkan kalian lihat gue sekarang berhasil, terus kalian plek-plekan nih, gue pengen ikut diet itu. Nah jangan kayak gitu, karena kalian harus kenalin dulu tubuh kalian tuh cocoknya sama diet apa. Kadang kayak gue aja udah pernah juga gagal diet, karena misalkan gagal diet nggak pakai garam, terus badan gue masuk rumah sakit cuma gara-gara dehidrasi. Cuma karena gara-gara dehidrasi, badan gue masuk rumah sakit lagi, terus berat badan gue naik lagi dong, karena kan kayak kalau gue contoh tubuh yang kalau kena obat atau vitamin tuh benar-benar nafsu makan kayak gitu, jadi naikin lagi. Dan gue nggak peduli lagi soal diet. Jadi mendingan sebelum kalian diet, kalian harus pelajarin dulu tipe tubuh kalian tuh yang kayak gimana. Dan diet itu adalah pola hidup loh nantinya. Jadi jangan kalian itu merasa kalau pola hidup itu cuman saat kalian berhasil turun kalian tinggalin, nggak kayak gitu. Jadi diet itu berkepanjangan. Jadi coba tentuin diet apa yang kalian bisa lakuin dalam waktu yang panjang, bukan bikin jenuh kayak gitu. Dan jujur aja untuk saat ini diet itu udah jadi diet yang kemarin, perilaku makan gue yang lalu, bahkan sampai sekarang itu terus berlanjut. Kalau ditanya gue sekarang itu diet atau enggak, gue udah nggak diet, karena ya udah itu udah sehari-harinya gue makan itu. Terus banyak banget yang tanya gue gimana caranya ngitung kalori, kebutuhan kalori. Itu banyak banget sekarang aplikasinya. Kayaknya gue kemarin dulu sempet banget bikin kayak kalori gitu. Itu pertama kali gue malah nggak punya aplikasinya. Gue cari di Google cara hitung kalori, ntar itu keluar semua kayak gitu. Nah pas gue ngejalanin diet ya nih, gue bakal cari-cari aplikasi yang bisa bantu gue untuk kontrol kalori yang masuk di badan gue. Itu juga nggak bener-bener fix, cuman sekiranya mendekati kayak gitu. Terus banyak banget yang nanya juga dan salah kaprah, katanya diet itu nggak makan nasi. Bukan karena kalian diet terus kalian nggak makan nasi terus kalian bisa turun berat badan, nggak kayak gitu. Kalau misalkan kalian udah nggak makan nasi, tapi makanan kalian tuh yang bisa dibilang ya sembarangan, yang kalorinya lebih-lebih, kayak misalnya kalian udah nggak makan nasi, tapi kalian masih jajannya tuh yang kalorinya tuh tinggi, kayak misalkan gula dicampur susu full cream, dicampur kayak minum-minuman yang lebih manis, yang gulanya tuh tinggi, itu kan kalorinya tinggi. Yang harusnya nih misalkan tuh kalori boba itu misalkan kalorinya yang aku tahu tuh sampai 600 kalorian kurang lebih. Itu yang harusnya kalian bisa makan nasi padang. Kalau gue sih lebih milih untuk makan nasi padang daripada harus
makan makanan yang nggak kenyang. Jadi kalori kalian tuh udah numpuk duluan di jajanan-jajanan yang kayak gitu, yang udah yang harusnya kalori kalian itu bisa buat dipakai makan, tapi kalian pakai untuk jajan. Nanti pas kalian waktunya makan, kalian makan lagi. Jadi kan penumpukan kalori, sedangkan kalian nggak ngelakuin olahraga kayak gitu. Jadi untuk ngelakuin diet, mendingan diubah dulu mindsetnya. Jadi udah banyak banget yang masuk ke DM gue nanyain diet, tapi goalsnya tuh udah salah. Pengennya tuh ada bahkan yang ngirimin foto itu body goals banget, bodinya tuh body orang gym yang di luar negeri. Tapi yang gue belajar juga dari Yulia Balchun, dia juga kasih tahu kalau misalkan kita cara menentukan body goals juga menentukan untuk pola hidup kalian. Kayak misalkan kalian punya body goals, pengen banget punya body goals, tapi kalian tuh nggak tanggung-tanggung pengennya body goalsnya kayak gimana. Sedangkan bentuk badan kamu sama bentuk badannya si body goals ini udah beda, tulangnya segala macem. Terus kalian kayak ngerasa udah mati-matian diet tapi nggak bisa, katanya gagal, nggak bisa. Padahal udah usaha kamu tuh udah bisa, cuman emang nggak bisa se body goals yang kamu pengen karena bentuk badannya atau bentuk tulangnya atau segala macamnya juga itu beda kayak gitu. Itu sih yang gue tangkep dari videonya Yulia Balchun. Gue pokoknya setiap kata-kata yang gue keluarin, apa yang gue dapat pasti gue share itu dari siapa ya. Terus banyak banget juga gue belajar tentang diet itu. Jadi di makanan itu juga ada dua jenis, alkali food sama acid food. Nah, kalau kalian mau tahu makanan apa aja yang bisa masuk ke badan kalian, nah kalian bisa lihat tuh di sini ada tabel alkali food sama acid food. Alkali food itu makanan-makanan yang bersifat basa, dan acid food itu makanan-makanan yang bersifat asam. Asam. Jadi kayak misalkan makanan-makanan, kalau lihat dari tabel tersebut, makanan-makanan yang bersifat basa itu cenderung makanan-makanan yang tinggi serat dan rendah kalori. Kalau dilihat situ warnanya hijau-hijau semua deh, sayur semuanya. Terus tapi makanan-makanan yang bersifat asam itu rata-rata kalau dilihat dari tabelnya itu banyak kan itu junk food. Jadi kalian juga bisa nentuin makanan mana yang bisa masuk ke badan kalian kalau lihat dari tabel tersebut. Jadi kayaknya udah cukup, itu segitu aja video yang gue kasih untuk pertama kali melakukan diet. Jadi terima kasih untuk menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan mohon maaf atas semua perkataan yang gue kasih. Dan ingat, diet itu tidak menghilangkan makan, tapi mengganti makanannya aja. Jadi untuk kalian yang mau tahu lebih lanjutnya, kalian bisa masuk ke Instagram gue, nanti gue taruh di bawah. Terus kalian bisa komen juga di bawah apa aja yang harus gue share lagi kayak gitu.